Betul sekali. Jadi teman-teman, Bro Iki Didik, Bro yang lain, waduh Pak Dokter nih, gila pakar-pakar semua nih, gila. nggak pakar, murid kamu semua nih bos, ini murid kamu semua ini ya. Kita boleh pakar, tapi masalah income pakarnya lu saja. Lebih baik income daripada pakar ya dok. Itu apa pakar titel bagus kalau nggak ada income? Mending gue ngikut lu, income-nya gede gitu kan. Bulani sehat? Sehat dong, lu nggak lihat gue tuh bibir aja udah merah. Teman-teman, demi masuk PCE dia ke salon dulu ke London loh teman-teman. Jadi dia betul-betul berpakaian luar biasa dulu ya. Ini pertama kali nih Bulani saya undang sejak kantor saya berdiri. Saya belum berani undang lu, takut. Emang lu sombong, gue udah undang lu berdua berkali-kali lu. Oh itu, kita baru berani sekarang Bulani ya. Baru berani kita berdua ngundang lu sekarang. Tapi pasti teman-teman, Bulani ini saya bilang tadi ya, itu sosok yang menginspirasi banyak orang ya. Baik kaum laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, nenek-nenek, makhluk gaib, semuanya sangat menginspirasi untuk dia ya. Jadi poinnya gini, Bulani ini kalau bisa kita kategorikan susah nyarinya kendor itu bang. Maksudnya dia lagi drop tuh nggak pernah saya lihat gitu ya. Itu nanti rahasianya kita akan lihat ya. Dan luar biasanya bukan hanya Bulani, ini pasangan couple suami istri bang Hejo, betul nggak? Iya. Pak Markus ya gimana? Mana Pak Markus nih? Pak Markus mana nih? Itu laki gue. Terus di anak gue lagi di Zoom yang lain. Tuh. Oh ya. Dia masih Kelvin Martin, collaborate MBO. Tuh, itu luar biasa banget. Oke, Bulani, tanpa berlama-lama kita udah nggak sabar. Mungkin silakan sandepannya dulu dibuka. Kita pengen lihat. Yuk kita sama dengan tepuk tangan meriah buat Bulani ya. Teman-teman untuk Bulani. Welcome Bu. Thank you. Welcome Bu. Hai. Ya. Mungkin Rena suaranya ya, belum keluar Rena. Macet ya? Ya apa-apa biasa Bu. Suaranya ya belum keluar. Apa dari sini? Rena bisa nggak? Apa dari gue? Dari Rena. Oke. Kita lihat sandepannya Bulani Sigarda. Nothing's gonna stop us now.
like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. Losing friends and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep. I say I'm in too deep. And it's been 2 years, I miss my home, but there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. A lot of fight left in me. Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned on. Starting right now. I'll be strong. I'll play my fight song. And I don't really care if nobody else believes, 'cause I've still got a lot of fight left in me. No, I've still Oke guys. Keren. Berikan plus luar biasa teman-teman, sandepannya dahsyat. Keren. Luar biasa. Luar biasa. Karena gue Silakan. update, jadi belum gue update tuh. Oh iya. Sampai Santorini. Luar biasa bulan. Kalau diupdate kayaknya lu 1 hari 1 malam kayaknya baru selesai nih filmnya kayaknya. Emang lu tidur semua dong ya. Kamu sendiri lagi. Oke, silakan Bu Lani. Iya, oke nih, satu kehormatan gue diundang di Priority. Gila, Iki Didik sama Herman, siapa yang nggak tahu gitu loh ya. Nah, oke, sekarang coba langsung ke screen gue deh, Ren. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat pagi buat Bro NC semuanya, sehat-sehat selalu. Selalu Pak Markus bilang gua salam sehat. Sorry, ininya belum diganti, masih MRT, sorry. Nggak apa-apa. Nah, oh jadi ini ditulis gue IRT nih, IRT. Sebenarnya gue bukan backgroundnya ibu rumah tangga. Ganti aja Ren, langsung next slide. Dia kerja. Nah,
Ini buat yang merayakan Gong Si Facai kemarin Cap Gome, berarti terakhirnya ini ya. Oh iya, saya juga makan lontong cap gome ya. Angpau ya, angpau nih, angpau. Bagi-bagi. Kirim. Kirim ampau. Para angpau. Nah ya, jadi saya mencapai itu semua nggak sendiri kok. Saya disupport sama suami, sama anak-anak gue, ada agent semua juga ya. Nah kayak gini nih, mereka ada acara, tapi gue udah bisa lepasin. Terserah, emang gue pikirin ke bawah ya. Jadi dia bawa versi zaman now. Apa sih sekarang yang lagi trending top? Cari laki yang berincome 250 juta. Gila lo, kalau nggak cari Ade Prudential, cari di mana lo? Setuju. Iya, baca nggak lo tuh trending topik tuh zaman now tuh. Jadi mas kawinnya itu sebelum dia nikah harus income-nya 200 juta nggak gitu ya? Iya, bawain tuh. Itu nyampe ngopek gokil 250 juta lo, mau cari di mana? Coba gitu lo. Korupsi janganlah, lo pasti ketangkep punya sekarang ketat IKTP. Nah, jadi pencapaian gue itu ya karena the whole family. Jadi manajemen terbaik yang satu ya di keluarga dulu lah gitu ya guys. Ya ini part of the family. Dulu gue nggak mau piara anjing, gue bilang. Tapi gue janji sama anak gue kalau rumah kita udah gede baru mau piara. Kalau enggak ribet gitu loh. Udah kecil isinya anjing semua, udah isinya gue. Lo kebayang nggak? Nah, jadi ya sudah. Mereka sih ya menghibur juga gitu ya. Mau gue kerja sampai malam ditungguin tuh sama dia orang. Pokoknya tetap semangat lah. Nah ini cerita ini. Anakku mereka udah baru aja AAD ya. Nah, kalau Gloria masih baru aja balik Singapura lagi, dia ada di Nanyang University buat lanjutin ya, karena kemarin baru dibuka tuh Desember. Ya. Nah, jadi ya mungkin graduate juga tahun ini ya. Ya pasti nyemplung juga lah di bisnis pro. Kenapa sih? Nah, gue makin bahas nih. Kenapa sih gue the whole family di sini itu gila apa kali gitu ya? Nah enggak gitu guys, gue punya perhitungan, gue emang nggak pinter, tapi gue tahu duit warnanya merah biru gitu ya, gue tahu banget gitu ya. Kalau Iki Didik sama Herman kan, wih udah ngitung jago, semua jago. Kalau gue enggak, gue satu tahu duit dulu dah. Nah, gue capek hidup susah, terus terang aja bodo amat, gue sih nggak munafik ya ngomong apa adanya. Nah, ada duit, lu nggak mau kerjain mah, aduh. Buat gue hidup sih nggak teori ya, hidup itu harus action sih. Setuju banget, setuju. Oke, Ren, next slide. Nah, jadi ini profil gue guys, ya. Jadi gue jalan gitu ya, nggak ada background asuransi, mana ada sih University of Insurance gitu, ada mungkin Trisakti itu pun udah nggak jelas banget gitu loh ya. Gue pernah ke situ mau tahu, nggak jelas banget apa yang diajarin gitu loh. Nah, jadi udah agensi prestasi ini udah bagus banget, lu gila loh. Itu isinya orang-orang berprestasi semua gitu loh. Udah good example lah, lu udah di agensi yang tepat guys, lu pasti bisa bertumbuh gitu loh, ya. Pasti yakin aja, ini saya cuma mau meyakinkan. Apalagi ini Februari ya, let's say ini udah Maret gitu, masih Q1 masih ada 1 month loh untuk kejar semuanya gitu ya. Nah, jadi ya ada 6 KPM lahir dari gue, terus menghasilkan 2 agency of the year gitu ya. Nah, jadi inilah. Terus anakku kemarin baru itu dengan dia sendiri dengan gengnya deh. Saya nggak gitu banyak ikut campur, karena anak muda itu paling nggak suka dibanding-bandingin. Biarin aja dia ngubek-ngubek sendiri, udah kejeduk baru mereka datang. Ini gimana nih? Gimana nih Ci, gimana nih Tante, gimana ini? Nah, baru gue beresin. Kalau kita banyak mulut dulu, aduh lu nyokap bokap, gue di rumah udah ketemu yang bawel, ketemu lu bawel lagi, gila. Jadi nggak ada beda dong. Nyebelin banget gitu loh. Nah, gue berubah prinsip itu. Oke, apa aja lu ada ide, kerjain. Gue kasih. Ini baru lagi ada ide dia ngirim ini. Ci, gue ada gini-gini. Lo mau target bisa nggak? Lo jangan lihat muka gue kolonial, lo isinya gue milenial banget. Lo boleh adu cepat sama gue kalau lo ada ide. Oke, lo kapan mau bikin video? Lo lihat gue. Minggu depan gue jadi. Lo jadiin. Oh jadiin.
Yang penting ada duit fulus. Gue panggil editor, editing semua, bayar aja beres urusan, betul nggak? Ngejelimet amat, masa gue edit sendiri? Gitu loh. Jadi gue make it everything simple. Jadi kalau mau ke Prudential, lu jangan jadi orang ribet. Kalau lu ke Prudential, lu make it simple. Oke, everything make it simple dan lu jalani dengan happy. Jadi lu nggak stres, guys. Karena dengan happy, itu akan menghasilkan satu buah yang bagus banget. Contoh aja lu pagi ke toilet, lu nggak happy. Bisa nggak lu dalam kondisi keburu-buru? Kelewat lu kagak bisa, gue bilang. Jadi sesuatu yang enjoy, lu nikmatin, ya. Walaupun dalam proses itu, ini, nah gue kasih tahu nih ya prosesnya. Nah ini my whole family ya, gue nggak ada cowok, punya anak cowok, tapi ada 2 putri gitu ya, 2 aja cukup. Lo berapa Iki Didik? Herman berapa tuh? Kalau bulan ini kan 2 ya, 2 cewek-cewek, saya 2 cowok-cowok. Oh cowok-cowok. Saya 3 Bu, 3 cewek-cewek cowok, cewek-cewek cowok. Bang Hejo lengkap dia, lengkap dia. Iya. Iya apapun itu berkat Tuhan, betul nggak? Benar, Betul, benar, setuju. benar setuju. Kenapa aku tanya? Jangan pernah menyesali. Oh anak gua kok begini, anak si itu kok begini. Jangan teman-teman. Jangan Oh, ya, selalu nggak Setuju, boleh. setuju. Benar. Jangan selalu pandang rumput tetangga lebih hijau. Lu Betul. harus menghargai berkat yang Tuhan udah kasih dan lu harus maksimalkan berkat yang udah Tuhan percayakan di tangan lo. Setuju. Setuju. Amin. Nah, jadi oke. Lu lihat family lu. Nah, apa yang bisa dilakukan gitu loh. Ya. Nah, dan gue juga nyadarin gitu ya, makanya orang suka bilang, lu zaman now banget sih. Iyalah, gue mengurangi, belajar mengunci mulut gue gitu loh. Karena cewek itu kalau udah ngoceh paling seneng banget. Apalagi merasa didengar. Wah, bisa tambah menggila gitu ya. Nah, gue coba ngerem. Karena anak gue 2 cewek. Satu cewek itu, kuncinya lu rem mulut lu deh. Mama kan gak begitu banyak mulut. Gue kalau lu ajak meeting aja ke timnya dia, paling gue ngomong berapa ini, udah ya, gue leave. Jadi aku tahu menempatkan diri gitu guys. Ya karena ini ada gap nih. Antara gue udah 17 tahun di pro dari 2004 sampai sekarang, ya pasti ada gap lah. Gue nggak bisa pakai sistem gue 2004 dengan generasinya mereka gitu loh di saat ini gitu loh. Contoh aja misalnya mereka foto-foto, gue udah tahu diri loh, gue kagak mau masuk ke situ. Karena mungkin mereka nggak happy, rusak banget sih lu ada mobil lu satu gitu loh. Kita tahu gitu loh ya. Jadi gue marah yang fotoin, Sotang, lu foto, gue yang foto-fotoin gitu. Gue juga jadi contoh buat leader senior gue gitu. Apa-apa jangan maunya zut, lu muncul. Ada waktunya lu back off gitu loh. Lu regenerasi bisnis ini. Ya, nah nikmatnya di bisnis ini kan begitu guys. Jadi lu nggak capek. Hari ini gue udah nggak pusing, udah mereka yang bawain MBO gitu loh ya. Nah, gue sama prestasi lah hari ini, betul nggak? Nah, oke, next slide. Ini sih pencapaian tertinggi karena 1 minggu sebelum gue memang udah targeting kok dalam hidup umur berapa financial secure di datang ke Indonesia umur 45 gue kan pensiun itu 55 ya kalau gue mesti umur 45 lah waktu datang ke Pro kan gue milenial jangan pikir sekarang dulu zaman gue 17 tahun lalu ya masih milenial lah gitu ya nah jadi gue mesti ada target. Jadi teman-teman datang ke Pro juga harus ada target, jangan jalan di tempat. So you mesti saya 45 mesti financial secure. Oke lah masa 45 gue pensiun gitu loh. Nah, terus umur 55 ya lu udah harus lu finish semua hutang enggak ada lu sebagai investor lah, udah harus berpikir gitu kan. Ya, di agensi juga lu udah harus regenerasi gitu ya. Nah, jadi kenapa tiap tahun gua awal-awal pompa yang kenceng. Pompa gue tuh berat banget di awal gitu loh. Baru sekarang gue bisa nikmatin nih. Jadi guys, buat lu nih, ya, yang masih pada berjuang, kalau mau beresin di awal. Kenapa? Awal itu fondasi. Gue bukan orang sipil, tapi kalau bangun gedung, itu kan mau dasarnya pasir apa batu, betul nggak? Lu pasti dasarnya harus kuat dong, fondasi yang kuat, yaitu saat ini gitu. Berjuanglah guys, ya. Nah, gue juga semalam tuh otak-atik sama anak gue sama timnya dia satu gimana ya MBO yang terlihat muda iya dong milenial sebenarnya udah di tapal batas loh itu waktu cepet banget sekarang digital teknologi everything goes fast jadi lu jangan set satu peraturan for 1 year no cannot 6 bulan 3 bulan lu udah harus review karena begitu cepatnya teman-teman ya
Nah, jadi MBO yang muda gimana? Mereka nggak bisa sulit-sulit. Dulu gua suruh canvassing door to door. Sekarang ya levelnya anakku lulusannya overseas. Lu suruh gua door to door. Sorry ya tante, lu jangan bikin gua susah deh. Nggak mau guys. Lu harus set everything yang mudah, apalagi ditopang digital teknologi gitu loh. Ya orang mereka juga bukan, sorry ya, bukan level yang teman-temannya kayak gue gitu loh. Yang maksudnya ya ekonominya juga menengah gitu. Sekarang kelas menengah di Indonesia naik kok. Nah, jadi aku punya target gitu. Ya, kenapa ya top UM, SUM, AM, Agency of the Year gue kejar gitu ya. Terutama sih dengan umur nyokap, karena dia stroke. Umur 54 tuh udah stroke. Karena hidupnya berat gitu ya. Karena stroke itu ya, ada teman aku juga baru klaimnya sadar stroke. Karena apa? Itu uangnya dipakai sama orang yang berbisnis, stresnya berat banget. Ada satu lagi begitu juga, uangnya nggak muter, duit ini bisnis, cewek loh masih single ya, kena cancer nasofaring stadium 4. Setelah diselidikin ya itu, sampai tidur aja nggak bisa, malah bisa terbangun. Lu mau cari bisnis yang kayak gitu, ibu nggak mau lah, gue mau enak makan, enak tidur, tetap cakep, ya rambut tetap bisa bule gitu ya. Nah itu gue cari guys ya. Nah jadi gue sih orangnya gitu aja, kerja keras siap, yang bikin gue kaya gue kerjain, gue kejar tapi halal ya, gitu ya. Nah jadi ini ngejar banget. Kenapa ini nyokap itu penting banget buat gue, artinya teman-teman. Kenapa ya nyokap gue stroke aja berharga buat gue. Lu mesti ke orang tua itu gimana ya, itu satu contoh lo, inspirasi buat anak lu juga, karena lu bakal tua juga gitu ya. Ini sama aja sebenarnya legacy bisnis dalam kehidupan guys. Jadi ya saya ngejar, 1 minggu sebelumnya mama saya dipanggil Tuhan. Ya, sedih banget sih, gue cuma kasih buket bunga ini ke makamnya. Lu kebayang nggak? Ya, nah jangan sampai kejadian kayak begitu. Itu aja berharga banget. Kenapa gue kejar banget? Gue kejar tuh ya, sampai bikin lo itu gambar kursi roda dia semua, gue mesti kasih teman-teman. Karena apa? Kasih tahu hidup gue tuh nggak seneng waktu kecil. Ya, kalau kita punya kepahitan terus itu nggak bagus dalam hidup. Ya, semua itu harus bisa dilepasin melalui apa? Kesuksesan. Lu nggak usah dengan bikin lagu-lagu sedih deh, percuma. Nyokap gue sih orangnya yang sakit loh. Kalau saya nangis waktu itu dia bilang gini, anak perempuan nangis aja, lo kira air mata bisa nyelesain segalanya? Nyokap gue gitu loh. Lo bandel-bandel selepet udah. Ya makanya sekarang thank you sama nyokap gue jadi manusia yang kuat gitu ya. Yang tadi lo bilang, kenapa gue jadi kuat gini ya? Karena dari kecil gue udah belajar kuat, gue anak paling gede gitu. Ya, oke, next. Nah ini teman-teman. Paling nggak nyokap gue udah nganterin gue ke garis finish, walaupun dia nggak berdaya. Jadi kenapa gue tampilin ini supaya lo orang ya mau ngejar di Prudential tuh harus punya burning desire yang dari dalam. Yang siapapun nggak bisa matahkan goal lu, siapapun nggak cannot stop you. Tahu nggak teman-teman? Itu burning desire yang dari dalam banget tuh penting banget ya lu bangun gitu guys. Ya kayak gue ya banyak juga gila lu. Ngapain ke Prudential tuh? Doa aja tuh ada pendeta. Kayaknya gue tersesat banget datang ke Prudential. Bos gue juga bingung gitu. Takut gue hidup susah. Gue tahu mereka baik melarang gue gitu loh. Tapi setelah gue pelajarin, makanya saya share nih. Pertama saya udah sesuaiin apa pandangannya menurut zaman now banget gitu. Gue Prudential gitu teman-teman. Oke, next. Nah ini. Tadi aku ditulis ya. Misalnya orang suka tulis gue IRT, gue bukan ibu rumah tangga. Kenapa? Gue dari sekolah udah bilang gue nggak boleh nggak punya income. Nggak bisa gue dalam hidup nggak punya income. Ya, nah ini ceritanya gimana nih guys? Jadi waktu SMA mau kuliah, gue tahu gue cuma bisa biaya bokap gue separate, cerai nggak jelas lah kayak gitu. Jadi gue hidup sama nyokap gue, nyaksiin dia tuh gimana jual es. Ya gimana gue mesti nyari bokap gue buat uang sekolah, 3 bulan nggak dibayar. Udah dipanggil ke kantor itu. Walaupun orang bilang, bokap lu tuh kaya begini-begini. Lu bisa bayang nggak gue sebagai anak kecil gitu? Gue pernah ke om gue nih, di Kebon Siri, gue di Keramat, gue jalan kaki berdua adik gue, nyari bokap gue buat uang sekolah. Parah banget lu, pulang gak diongkosin, cuma saudara gue gila ya. Kalau gue lihat anak kecil begitu, gue ongkosin lu, gue anterin pulang.
Gue pulang lagi jalan kaki lagi. Gila nggak lu? Kenapa gue nggak mau hidup susah lagi? Tadi jawaban ke dokter Iki Didik tuh, kenapa gue susah ini? Lu nggak usah ngalamin yang kayak gue udah sharing yang kayak begitu, itu menyakitkan banget guys. Belum lagi kalau pulang ditanya, kok bapak lu nggak pulang-pulang deh? Gue paling sebel lo ditanya begitu lo. Gila lo, gue sebagai anak kecil gue bisa buang muka lo. Jadi gue dendam banget, pengen kaya, dari kecil gue pengen kaya, gila, gue dinamain Sudiata di mabak bokap gue. Cik, gue udah pengen kaya, terserah deh lu orang yang pikir gue mikirin duit. Gue ngerasain nggak punya duit, coba aja, ya, nah, jangan sampai, guys. Jadi gue pengen jadi inspirasi anak-anak gue juga gitu loh, ya. Oke, next. Nah, oh ini si Ardianto juga nih orangnya agak gila juga gitu. Waktu itu kenapa dia agency of the year? Dia cuma bilang begini, kasih foto kosong, lu kasih tanda tanya, who is the next agency of the year? Gue setiap kali kagak datang ketemu dia ditagih terus, gue pikir dia orang bercanda gitu loh. Saya udah serius, Ci. Tempel sih di kantor foto tanda tanya, who is the next agency of the year? Ya, akhirnya nyampe juga. Maka itu penting teman-teman, bikin goal sesuatu yang gak mudah dipatahkan gitu ya. Oke, next. Nah, ini rumah gue dulu. Ya, ini mobil adik gue dulu. Gila loh. Ya. Gue hidup nguprak ini di sini, teman-teman. Ya, jadi kalau udah lu datang ke Prudential tuh hargain, buat saya itu berharga banget. Ya, kenapa selalu semangat? Karena berharga banget. Ibaratnya ini jawaban dari doa, lu selalu doa, Tuhan cabut dong. Kenapa saya punya utang? Saya biaya berobat mama saya itu tinggi gitu loh. Jadi gue punya banyak utang kredit, kenapa asuransi itu penting sekarang gue tanamin begitu gitu loh. Ya guys. Jadi buat gue ini kalau udah jawaban doa, cangkulah ladang yang Tuhan kasih itu cangkulah dengan hati guys. Jangan dengan bersungut-sungut. Cangkulah dengan bahagia, dengan happy, dengan ucapan syukur. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan kalian dengan kesuksesan besar gitu loh. Ya, oke, next. Nah, ini anak gue yang kecil, sekarang ini anak yang ini. Kalau yang anak kedua masih kuliah, ya. Nah, jadi kita juga bisa delegasikan teman-teman, ya. Mau di tim, mau di ini bisa gitu. Oke, next. Nah, ini waktu saya jalanin bisnis ini, punya anak kecil 2. Orang tua sakit, gue nggak ada yang jaga anak gue, kemana-mana dibawa. Ya, gedein pasar di, misalnya di Cirebon. Di Cirebon kita ada apa sih? 3 kantor loh sekarang ya. Cirebon. Lalu kita gedein lagi sampai ke Jogja. Jadi kita naik mobil FPV ya waktu itu ya. Ya udah dibawa aja teman-teman. Bawa susternya. Tapi saya memang strategi sih ya. Saya Pak Markus setelah saya UM baru full time gitu. Ya. Udah dibawa aja nggak mati akal gitu teman-teman. Jadi di mobil saya itu kalau prospek sampai malam juga gitu. Saya kenapa belinya mobil FPV waktu itu ya? Jangan Alphard dulu lah guys. Tahu diri gitu. Sukses itu tahu diri kan, lo mesti achievable dulu. Jadi di kursi belakang tuh kakaknya tidur sama bantalnya sama ini. Nah, di kursi kedua yang kecil tidur di situ. Ya, jadi yang tadi ini nih yang tadinya sekalian lihat nih waktu kecilnya begini, kan saya udah 17 tahun di sini. Ya. Nah, anak saya gede umur 21, kemarin 22 baru tahun ini gitu ya. Jadi ya umur mereka sekitar segituan gitu loh. Dan saya nggak jadi kalau saya prospek sampai jam 12 pun begitu. Pak Markus di mobil sama mereka, ntar gantian saya keluar. Saya bawa mereka aja muter, ntar berhenti lagi gitu ya. Jadi sampai jam 1 pun itu udah kayak kamar. Jadi kenapa saya beli mobil itu, teman-teman? Saya bawa, ada babysitternya nungguin juga. Jadi saya pasti pakai 2 babysitter yang pengalaman. Itulah modal. Bisnis itu pakai modal. Jangan pikir bisnis itu tanpa modal. Modalnya apa sih? Ibu biar maksudnya ambil babysitter 2 yang pengalaman itu mahal, bro. Ya, 2 babysitter yang pengalaman, 1 mbak. Anak cuma 2.
3, rumah gue ramenya sama mereka, rumah gue tuh nggak ada loteng, jadi lu lagi gitu ya. Kalau di situ, lu kalau masak pedas juga bersih serumah tuh, mesti keluar gue sama anak gue kalau mbak gue masak. Ya, pokoknya pagi belanja semua buat mbak gue, buat suster gue. Kalau kenapa? Kalau mau orang sayang ke anak kita, kita mesti sayang ke dia, guys. Kuncinya mudah kan? Mudah. Gue nggak makan aja sampai babysitter gue makan tuh semua. Ya, ini urusan beres karena gue orangnya nggak ribet. Gue belanja juga cepet, nggak kayak ibu-ibu cabai ditawar, semua item ditawar, gila lu belanja 10 item di pasar berapa jam lu tawarin semua. Kalau gue nggak ini kalau kurang pun si Pak Hajinya bilang udah non bawa aja, gue bisa ngutang lu mungkin cuma 2 kali karena gue nggak hitung-hitung. Gue suka belanja tapi nggak tahu tuh cabai sekilo tuh banyaknya berapa, nggak tahu, secomotnya tangan gue lu timbang lu tulis urusan beres, gue pulang gue prospek, guys. Pulang gue nggak absen tuh, hilang paha ayam 1 nggak lu makan semua. Gue juga takut gemuk. Resep kurus lu kerjain kayak gitu. Jadi gue kerjain kayak gitu. Terus suami gue bilang, kan kadang orang suka bilang nih, ibu-ibu, aduh suami gue nggak izinin, tergantung strategi lu. Gue tuh nggak rese sama laki gue. Dia bilang, udah lu jangan kemana-mana, nanti aja tunggu saya pulang baru jalan. Bahkan jadi duit, lu pulangnya malam, mau ke prospek siapa? Gue prospek di karaoke, kan mana mungkin, gitu loh. Jadi laki gue pulang pergi, udah say pergi lu, ntar lu ceklokan lu merah lu gaji dipotong. Udah dia pergi, gue pergi turun naik bus, guys. Canvassing, toko ke toko ditolak, yes. Gue ngeluh nggak ke laki gue? Nggak. Hujan di dalam bus, gue ngeluh nggak? Nggak. Dia taunya anak gue beres. Setelah punya duit lagi, gue ambil guru les, gue prospek tambah gila lagi, sampai malam. Sampai satu kali laki gue bener-bener lihat tuh gue gila loh. Sampai jam 2 pagi lagi nemenin lagi. Gue sama anak Paula tuh pernah prospek sampai jam 3 pagi. Dua-duanya teler banget. Ya. Pokoknya kalau tim menanya, kan, gue mau ke Kelapa Gading. Oke, ayo jalan. Gue ada mobil, tapi gue gak berani nyetir. Gue berani nyetir, tapi gue gak tahu jalan ke Kelapa Gading dari Lipo Cikarang. Ya udah. Jadi satu jadi co-pilot, satu nyetir. Teman-teman, kadang naik bus kita gitu loh ya. Nah jadi apapun dikerjain gitu. Oke, next. Tuh tadi kecil sampai gede begini teman-teman, tetap aja nyentil terus ya, sampai kalau gue jadi pembicara apa anak gue cuma dengerin. Kalau ngeprint prospek dia narikin kertas gitu loh yang staplesin, tapi nasabah sih malah jadi closing. Jadi mereka udah nggak rewel kalau gue prospek itu biar anteng, ya udah. Gue kasih ini di mobil ya, dulu ada mainan gitu ya. Kayak gitu. Pokoknya kan bisnis ini untuk menghasilkan uang. Jadi jangan dibiarkan itu terhambat. Lu harus cari gimana way out-nya itu rolling jalan terus. Kalau lu mau income, bukannya you stop gitu ya. Oke, next. Nah, ini udah gede-gede ya. Oke, next. Nah, udah 17 tahun, mulai deh, ya. Mulai gue latih pelan-pelan, tapi nggak ada paksaan. Jadi diem aja. Ya, kalau lu mau denger, dia tuh dulu, kalau yang gede itu ambil 2 major ya, finance and marketing. Ya. Nah, kalau yang kecil ini melengkapi bisnis kita juga, yaitu di multimedia digital gitu ya. Nah, oke. Jadi yang bikinin gue semua itu kalau ada dia tuh enak banget. Tapi kemarin dia balik, ya udahlah. Oke, next. Nah, anakku juga bikin ya platform buat dia orang lah. Aku sih ya udah kasih. Cuma kalau ada apa-apa konsultasi, meeting baru masuk gitu ya. Aku biarinin karena anak muda itu idenya gila banget, guys. Itu jangan larang anak muda itu nih. Gue lihat nih di prestasi juga anak-anak muda berimprovisasi lah. Tapi kalau udah improvisasi ya harus bisa eksekusi gitu loh. Ya, oke, next. Nah, gini, aku juga kuatin mereka ya. Kayak datang ke bisnis ini. Banyak kok, gue juga rekrut banyak, tapi ada yang oke, ada yang enggak. Ini oke, hidup itu pilihan. Ya, si Mark Zuckerberg aja ya, waktu si penemu Facebook kan ngundang 5 orang, 2 orang cuma yang on. Tapi sekarang mereka kaya raya. Intinya apa? Gue mau kuatin nih, kalian yang di agensi yang bagus ini, kalian udah punya panutan, kalian harus bertumbuh.
Jangan muda-muda, gue ini dah. Pandemi ini kan banyak orang bilang itu adalah ujian. Kalau aku udah 17 tahun udah ngalamin tuh pandemi sekarang, terus pakai waktu itu perubahan sistem juga, pernah waktu itu 2004 juga ngalamin tuh yang sampai ya harus ditutup sementara karena kasus yang nggak benar, tapi gue yakin banget itu aja bertahan sampai sekarang guys. Ya, jadi kalau mau tuh yang jadi trending sekarang 250 juta sebulan yang bukan setahun, itu ada banget di bisnis ini. Itu trending topik dong, ikutin guys, jangan anak muda ya. Oke, next. Ini apa sih? Kalian kan suka startup nih, gue bahas cepet aja nih, terus next. Teman-teman anak saya juga ada yang udah punya startup loh. Tapi kemarin dia bisa rekrut, ada yang udah punya top. Itu kenapa? Bisnis baru yang dirintis, didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menentukan pasar yang tepat. Lu masih meraba-raba gitu loh. Ya, jangan fata morgana, oh startup, oke. Nah, kita lihat nih, next. Karena Prudential itu udah bagus banget. Kalau anak saya bilang franchise, the franchisor business. Bisnis franchise aja sebenarnya nggak tepat buat Prudential. Masih lebih bagus. Bisnis franchise itu susah loh. Kalau saya franchise Alfamart, yang untung tuh tetap si Alfamart gitu. Gue yang punya franchise harus terus kejar. Kalau kita kan enggak gitu loh. Ya. Nah, jadi dia suka bilang franchise the franchisor business gitu ya. Bagaimana kita menjadi franchise juga kita menjadi franchisernya gitu loh. Ya. Pastikan untuk memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan startup yang akan dibuat. Ini nggak mudah, teman-teman. Memiliki relasi, kenalan, dan harus pinter. Ada cost-nya juga. Oke, coba terus next. Ya, nih. Aku sadarin pemain muda-muda itu supaya mereka bertahan di bisnis pro. Lu tinggal jalanin startup lu kalau di pro. Ada dong nonton Netflix tuh, Itaewon, terus ada juga startup, itu film Korea juga judulnya startup ya. Kita gue bukan nonton Netflix, nggak ada kerjaan nonton Netflix supaya bisa jaring anak muda, supaya kalau mereka cerita gue nyambung, ngerti juga gitu loh ya. Mau money heist gitu ya, semua gue hafal gitu ya. Tapi nontonnya cepet. Oh, gue tahu gini. Tapi itu bagus, ada edukasinya teman-teman ya. Jadi teknologi dan web, 3 tahun balik modal. Lu pelajarin deh, lu mau bakar duit, siap. 3 tahun. Mereka kemarin merenung. Kemarin 2 hari lalu juga saya bilang gitu. Oke guys, nggak apa-apa sih. Lu pikirin aja. Gue aja sekarang orang banyak udah startup gini. Tapi siap tuh, 3 tahun gue bakar duit gitu. What nggak? Taruhlah di Pantai Indah Kapuk, restoran bagus-bagus. After 2 years, lu bisa lihat tuh. Ganti lagi, ini lagi. Gila, itu desainnya itu udah awal-awal udah miliaran itu. Lu jelek, lu nggak akan bisa bersaing sama toko-toko sebelah, sama resto-resto sebelah, kafe-kafe sebelah gitu. Itu bagus-bagus banget Pantai Indah Kapuk. Ya. Nah, pegawai paling nggak 20 orang, investasi 200 juta, ini mah yang murah-murah banget. Harus rekrut cerdas dan genius. Lu nggak boleh gaptek. Sosial media yang kuat. Lu ads aja itu cost-nya udah berapa? Ya. Facebook ads lah, IG live lah, itu semua berapa? Udah harus terus inovasi plus modal. Ya. Nah, kalau lu di pro, sekarang lu mulai aja guys. Aduh, produknya tuh yang pro cinta, BCB 88, warisan. Orang Indonesia tuh seneng beli sesuatu yang kagak rugi. Itu produk yang gue beli itu anti rugi banget. Ya kan? Itu kok dijual laku banget. Lu pasti sukses lah kalau lu rajin, modalnya rajin. Ya, berani berbeda. Langsung jadi income. Bisnisnya partners. Lu mau startup juga partners. Di sini teamwork partners. Makanya saya kuatkan anak saya, lu mesti punya mentality menjaga tim lo. Don't trust anyone, sehingga apa? Lu jadi menjaga the way you talk, ya, the way you menghadapi orang itu nggak sembarangan. Karena jangan percaya sesuatu orang. Siapapun lu nggak boleh percaya. Jadi lu bisa jaga diri. Kecuali satu, juga. Kedua, mama, papa. Kedua, your saudara. Others, lu harus bisa bawa diri. Ya, nah, investasi berani mencoba. Investasinya apa? Berani mencoba. Dare to try, dare to change.
ya, yang mau berubah hidup. Wajar-wajar aja kok. Sosial media ya wajar-wajar aja, lu nggak usah sampai gila-gilaan banget gitu loh. Terus inovasi, lu nggak usah pusing, gila lu kalau gue punya bisnis dengan income gue seperti sekarang dan gue harus berinovasi seperti itu, I give up. Berapa investasi yang gue mesti taruh untuk inovasi itu, ada investasi yang ditaruh loh. Lu bikin Proofos, lu bikin apa tuh? Ya, lu bikin semua itu tuh susah banget yang kayak Pro. Mau bikin Prolit, bikin Pulse ya, mau bikin cekatan gitu ya. Nah itu nggak mudah guys. Dan dalam ini itu Pro bisa cepat eksekusi. Wah, oke banyak bisnis berguguran. Dan gue tahu banget tuh mau yang punya pabrik garment apa gila lo sekarang hidupnya kayak balik telapak tangan lo. Ya pegang satu debt store-nya tutup nah. Buat makan aja susah. Cari kerjaan apa aja yang bisa jadi duit bisa kayak begitu loh. Anak sekolah luar negeri pulang semua. Berarti itu bisnis rentan banget sekali ke start satu, tek turun. Ya, oke. Next slide. Nah, ini tahu dong siapa kalau lu ngomong Tokped. Ya. Ini lulusan Harvard, bro, sis. Guys, lulusan Harvard loh. Ini bukan orang bego. Sorry, mulut gue suka begitu ya. Bukan orang yang nggak pinter gitu loh. Kalau gue suruh begini, aduh. Bakar duitnya banyak. Terus lama gitu loh. Ya, oke, next. Ya, buat yang muda-muda cocok. Nih, startup mentereng aja. Ruginya segambreng. Carilah. Lu pasti tahu isu-isu gini. Oke, next. Ya, lulusan minta gaji minimal segini loh, guys. Ya, ayo para leader. Ini momentum banget nih. Ya, lu kasih orang untuk berubah hidup, lu coaching orang nih. Ya, oke, next. Nah, uang jajan tuh 2009 ya. Anakku kan masih SD. Aku suruh dia hitung 2019 kan dia udah ambil graduate, emang anak saya graduate-nya agak lebih cepat gitu. Karena saya bilang ambil O level, lu O level aja. Kalau lu tanya bapaknya sekolah terus, lu sekolah urus gini-gini, dia datang ke aku. Kalau menurut mama, lo cewek, lo cepet pandai graduate, lu cepet cari duit, lo yang cakep, merit ya urusan lu, gue masih belum cepet gimana. Udahlah nikmatin hidup guys, gue bilang itu. Jadi lu mau ikut papa, mama terserah. Gue ikut mama dong katanya. Iya lah kalau ikut gue simpel, udah lu cepet selesai, lu cepet cari duit, udah cepet deh lu jalanin bisnis startup di Pro. Beres urusan hidup jangan umit-umit. Makanya dipilih. Gila nih nyokap gue oke juga nih. Ya udah kayak gitu, gue bilang. Sekarang uang ini, lu kalau kerja tadi dengan 5 juta, kapan balik? Oke lah lu overseas, paling lu mahal lebih dikit lah. Ya, nah ini guys gimana lu mau ngejar, bagaimana nanti? Ini kenyataan hidup nih, ini gua ambil dari Prudential nih tuh, ya. Nah coba hitung gimana ngejar inflasinya lo. Lu masih mau mikirin startup, ini teman-temannya ada yang udah startup kan begitu, ya. Kenapa sekolahnya di Singapura nggak di Amerika? Gua udah pelajarin guys. Kalau sekolah Amerika banyak kan anak pintar nggak balik, pulang sini kagak punya teman. Kalau sekolah Aussie ya almost the same. Tapi sekolah Singapura temennya balik semua. Otomatis apa? Lu punya networking. Akhirnya anakku, oh iya benar. Sekarang ya dia sama teman-teman yang udah lulus yang sering ketemu. Dia mau belajar golf bareng lah, apa bareng. Tapi kan masih ada networknya. Tuh, gue smart. Sekolahnya gue pikirin. Jangan pikir sekolah Singapura murah loh. Mahal. Cuma tingkat PP-nya enak. Dan dia kesana bisa pakai itu. PPH plus kan dia hampir mau 2 minggu sekali pulang lah ini gitu ya. Nah, oke, next. Pekerjaan ideal itu kayak apa sih? Nah nih yuk lihat sama dari zaman aku juga ini, cuma sekarang udah go digital, itu bedanya teman-teman. Oke, next. Tuh selalu ada waktu luang meskipun ada pekerjaan sehari-hari yang harus diselesaikan, ya tetap kerja lah, nggak mungkin, apalagi kayak gue nggak bisa diem, nggak mau. Tadi kenapa saya nggak pernah ini? Lulus SMA langsung minta cari duit, langsung datengin tetangga, langsung minta pesen mama saya untuk cariin murid buat saya buat les. Karena
kuliah di Atma Jaya itu kadang pagi, siang, sore, nggak bisa, ambil sore aja, ini aja. Jadi aku jadi itu. Kedua, percaya nggak lo, gue mantan tour guide lo. Nggak sekolah pariwisata, tapi gue belajar bahasa Inggris otodidak gitu loh. Dari kecil gue pengen belajar bahasa Inggris, seneng. Kenapa? Supaya bisa cari kerjaan yang bisa kirim ke luar negeri. Karena aku suka pen pals dulu itu, kan dulu nggak ada Facebook gitu ya. Aku tuh surat menyurat banyak sama orang Eropa, orang ini. Jadi gue koleksi postcard, and I wanna see the real itu yang di postcard itu kayak gimana gitu loh. Pengen lihat banget gitu ya. Akhirnya ya mesti belajar bahasa Inggris, belajar dari lagu, beli novel bahasa Inggris, 1 novel dapat duit. Waktu itu hasil lesin bahasa itu, lesin anak ya, aku beli novel bahasa Inggris dan itu bacanya lama karena vocabnya gue kuasain banget. Kalau urusan nyontek di sekolah bahasa Inggris andalannya saya, tau gak lu? Suruh ujian vocab, saya cepet banget gitu ya. Nah, jadi selalu ada waktu luang gitu guys, jadi enak banget gitu ya. Nah, oke, next. Tuh punya banyak koneksi, aduh di sini enak banget, banyak teman, banyak koneksi. Saya waktu mama saya meninggal itu kan saya agency of the year, tahu nggak lu, bunga banyak banget. Makanya keponakan saya pun kemarin bilang, dia udah lulus juga ya, graduate, dia pulang sini, dia bilang, gue mau ikut lo dong. Gue masih ingat dulu waktu Popo nggak ada tuh, bunganya gila banyak banget, Sudiarta. Lu kayak seleb banget gitu. Ya itulah di pro, guys. Dan saya teman yang menghibur banyak banget. Gue nggak pernah feel lonely. Udah lagi sedih ya. Jadi banyak banget. Pagi-pagi tim saya udah datang. Lan, lu mau dibantuin apa? Lan, mobil udah siap ini. Wah, gila, amazing banget. Siapa bilang agen asuransi nggak punya teman? Itu salah besar. Jadilah agen asuransi yang sukses, yang punya kekuatan, ya, yang punya integritas, teman-teman. Nasabah aja sekarang di merit. Ini besok kita udah diundang khusus. Ulang tahun aja nasabah layanan diundang kita khusus. Karena mereka lihat perkembangan aku dari yang belum sukses door to door datang dan sekarang dia lihat misalnya Mercy lu parkir di situ. Dia cuma thank you ya part of my success. Iya, gue bangga sama lu. Referensi juga ngalir, lu ikut agen gue lah tuh sukses. Gitu loh, teman-teman. Itu sama nasabah udah kayak begitu. Ini besok dia mau merit, ini nasabah gede, rumah aja di pantai Mutiara, teman-teman, di tim. Itu yang kalau ada kapal pesiarnya bisa parkir di depannya itu. Ya. Besok undang kita. Dia udah iniin lagi. Terus sebenarnya dia rencana itu mau ke Eropa, foto pre-wed. Itu kita dibeliin tiket, guys. Asli loh. Karena dia merasa bisa get along sama kita, gitu loh. Bisa seru, kalau ada lu seru. Itu loh. Tapi kena pandemi belum ya, batal semua, dimundur sama dia gitu loh. Ya. Dia senangnya Inggris, London. Ya dari itu dapat, tapi dia bilang, gue ngapain ikutin lo? Gitu loh. Nah, jadi mau foto di London, di Paris gitu ya, foto pre-wed, guys. Sampai kayak gitu, ya. Oke, terus next. Nah, dikelilingi tim yang seru. Wah, punya tim enak banget. Makanya saya bilang, anak saya baru bro, jaga tim lo. Ke semua leader juga gue bilang, jaga tim lo. Gue pernah ya waktu kecil, itu sebel banget gitu. Hidup kok kayak nggak punya teman. Ya karena lu nggak punya duit, lu anak orang bukan orang kaya gitu loh. Tapi di pro, lu nggak usah begitu. Ya, lu hanya meng-coaching orang, bikin orang sukses. Itu tim lu enak banget gitu, guys. Aduh, gue seneng banget lu. Ya, misalnya kemana, udah ada tim. Dari kita yang cuma ada ya di Jakarta, di Cikarang, sekarang tim di mana-mana, termasuk di daerah itu enak banget. Aduh, hidup percaya deh. Itu resep awet muda banget. Ya, karena dulu waktu kecil, tuh gue merasa saudara aja. Sorry ya, saudara papa gue tuh lebih ke dia. Ya, papa gue punya Will gitu. Terus gue sama nyokap gue kayaknya, kita kayaknya orang saudaranya banyak ya. Ada urutannya ini. Kok gue minimalis banget ya keluarga gue. Cuma nyokap gue sama paman gue. Kok minimalis banget ya, sedikit. Orang kok banyak gitu loh. Makanya dulu pernah ngalamin gitu, gue menghargai tim, guys.
jangan ribut sama tim. Lu menghargai. Dulu tuh lo siapa? Lu merasa lonely. Lu merasa lu keluarga lu minimalis banget gitu. Sekarang lu segambreng. Tuhan kasih jawaban doa lu. Jaga tim, guys. Ya, salah-salah paham pasti ada lah. Nggak semua ini berjalan mulus. Tapi merangkul lah. Intinya kasih, teman-teman. Udah. Ya, mau orang ingin apa kalau lo bisa rangkul dia ini. Dia kan run away from you. Ya, saya ngalamin dulu waktu serangan dari Allianz, aku nggak begitu ini loh. Malah mereka jaga gue supaya lu jangan ikut-ikut ke sana gitu loh. Jangan aneh-aneh dulu lah. Gue yang disidang, kebalik nggak tuh? Nanti gue nyidang lu orang, gue bilang gitu. Lu nyidang gue inilah. Gitu ya. Nah, jadi itu guys. Oke, next. Terus, nah ini buat yang muda-muda nih, ya. Yang penting penghasilan deh, teman-teman. Jangan passion apa-apa, based on your passion. Bagaimana lu punya duit, income generator. Jadi lu punya passion, lu capai, itu nggak harus dipikirkan, ya. Mau orang-orang orang tua nyokap gue aja begitu keadaannya stroke nggak bisa apa-apa berharga, apalagi orang tua kalian masih sehat, ya. Oke, next. Oh ya, ini sandepan anak gua nggak apa-apa deh, biar nggak bosen ya. Coba, dan bisa diklik. Stay up on their rise, never come down. Oh, stay up on their rise, stay up on their rise, never come down. Mama said, don't give up. It's a little complicated, all tied up, no more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one more run, and it's gonna be a sight to see. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Had to have high hopes for a living, shooting for the stars when I couldn't make a killing. Didn't have a dime, but I always had a vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living, didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Oke. Luar biasa. Nah, jadi dengan Dipro kalian bisa membangun kerajaan bisnis, guys. Asli, kalau gue jadi karyawan, anak gue nggak bisa kayak gitu. Beneran loh. Sekolah aja udah pusing. Beneran, gitu loh ya. Terus, Ren, ini lewat aja ini bahannya dia semua. Nah, terus, karena dia juga udah jadi speaker. Jadi, yuk kita discuss nih, gimana? Discuss sama your spouse, discuss with your family. Karena ini apa kerajaan bisnis untuk keluarga kalian juga, guys. Ya, oke, next. Nah, datang ke Pro juga ya, saya bilang semua juga baba-bubu bingung. Nah, buat yang masih bingung, apa sih supaya lu yakin jalanin Pro nih? Ya, nih, next. Ya, terus. Next. Klik aja. Nah, lu harus punya solusi hidup, nggak mungkin lu hidup gitu-gitu kalau lu punya duit. Masa saya bilang kadang anak muda yang nyokap bokapnya bos, masa lu nggak bisa punya integrity sih, nunjukin. Nah, dari goal tuh. Lu kalau bingung, perlu datang, berarti nggak punya goal in life. Saya tanya tuh sama tim-tim muda begitu. Iya, ya bingung. Makanya lu punya goal, baru lu tuh bisa jadi kayak Elon Musk tuh. Manusia terkaya sekarang tuh. Nomor 1. Nah, jadi lu mesti punya goal itu. Oh iya ya, iyalah. Jeff Bezos juga tuh, lu lihat tuh yang masih muda, kalau Bill Gates udah lewat lah generasinya. Lu mesti lihat itu. Jadi at the end goalnya kan tuh lebih muda dari dia. Ingat tuh teman-teman, milenial aja udah tanpa batas nih. Gen Y, Gen Z udah nyodok, mereka udah pada lulus kuliah. Kan angkatan anak saya itu Gen Z sebenarnya, masih usia segitu gitu loh. Ya, oke, next. Dan kalian akan tahu kalau mereka dikasih
kesempatan untuk berinovasi itu gila banget loh. Ya, Jack Ma bilang invest on the young people, lu nanti bisa pensiun enak karena young people can do better than us. Ada loh videonya teman-teman. Nggak tahu ya kalau gue kirim ke Rena pasti bisa diputerin nggak? Ya, nah needs itu pasti ada. Ini siapa coba lu gali dong? Ya, nah buat digali ini sih lebih dalam gini, terus deh, Ren. Nah, oke, lu single, siapa bilang nggak ada needs? Nah, ini buat para leader juga nih kalau mau merekrut ya. Terus, yang married, ya, nah, married, ada necessity-nya, needs is a necessity, ya terus saja. Nih buat yang single, saya suka gali anak-anak muda itu. Ya kalau udah ini anak saya suka saya coaching aja, saya sebagai mentor posisinya udah sekarang. Karena kalau belajar mereka maunya, gue maunya belajar sama lo, bukan sama nyokap bokap lo. Mentorship aja saya masuk teman-teman. Ya, nih, lu lihat dong orang tua lu bisnisnya gimana. Udah pensiun belum nyokap bokap lo? Nyokap bokap lu punya bisnis lo enggak? Kadang-kadang dia nggak mau ngomong sama lo. Kesian lo dia berjuang buat lo. Nyokap bokap lo, ini kan tax amnesty, banyak kan orang angkatan begitu. Bener nggak pencatatan pajaknya? Ntar lo ngewarisin. Ini dia sebenarnya pusing, lo nggak tahu kan? Nah, lo mau nggak meng-create sesuatu yang better than that? Nah, terus orang tua mereka healthy nggak, sehat nggak? Ini lu nggak pernah pikirkan. Jadi mereka, oh iya, diarahkan teman-teman, dikerucutin. Kalau nggak mereka pikir, oh hidup gue begini kok, I have no responsibility. Ketika saya bahas gini, mulai timbul, ya brother sister. Nah, saudara lu sehat-sehat nggak? Masih ada yang sekolah nggak? Nah, terus pride, returning the favor to parents. Lu harus dong kasih sesuatu pride yang lu bikin sendiri. Kalau pakai modal, lu pakai nyokap bokap itu, wah bahaya, kasihan mereka. Di sini, ya, saya sebagai mentor kamu siap nih, ya, kasih kamu skema bisnis yang relatif aman buat lo, ya. Live your family dreams, angkat derajat orang tua lu dong. Mau sekarang yang kayak saya kesini untuk apa sih, ya? Count money management, exist following the trend. Ya, lu kan hidup. Ingat, masa muda harus lu nikmatin. Masa muda nggak datang 2 kali. Jadi lu mesti nikmatin. Lu harus maksimal mungkin. Ya, IG lu tuh mesti bagus banget. Ya. Nah, jadi lu mesti, wah, jadi orang muda yang oke banget gitu loh. Ya. Lu bisa jadi selebgram, tau gak lu? Ya, nah lu bisa jadi influencer, tapi as a bisnis, lu lihat belajarin semua pebisnis muda, dan ini dalam waktu percepatan, waktu cepat. Lu kira ngumpulin lead follower, lu nggak usah beli, itu cepet? Nggak bisa lah, itu butuh proses gitu loh. Dan ada modal juga lo. Lu mau jadi Atta Halilintar, itu modal, nggak langsung gitu, yang itu proses gitu loh. Dan lihat kita bisa nggak sebagai pelaku, sebagai artis gitu loh, ya. Dan itu ada resiko. Nah, investment lo apa? Nah, ya, untuk increase semuanya. Itu harus ada investnya apa, berapa. Nah, ini teman-teman gali, ya buat kalian bentuk tim. Karena kalian yang mau promosi juga kan harus punya tim. Tim besar, awal, bagus, itu fondasi kuat. Oke, next. Nah, kita gali lagi untuk yang family. Waktu gue mesti lihat. Oke, nah yang family, ini gampang lah, ada semua, keluarin aja semua, ya. Punya anak, kalau lu bawa naik motor, emang enak, coba Ren, terlalu cepet Ren. Punya anak, emang lu naik motor, emang enak. Nah enak lagi, pendidikan anak tuh, asli lo, kalau gue menjadi karyawan, gue kondisi income menurun, lu udah grafiknya. Sementara kebutuhan anak sekolah gini, nggak mungkin anak gue bisa sekolah di luar negeri, asli nggak mungkin. Nggak mungkin tuh dia punya lifestyle kayak tadi, ya. Nah, host, kid,
cicilan, installment, kesehatan. Ya, nah ini rumit banget hidup. Kalau gue tawarin advisory proses untuk prospek, empat-empatnya masuk ini. Ya guys, nah jadi ini mah paling ini untuk you rekrut gitu. Ya untuk tim. Juga untuk kalian pertimbangan kenapa harus datang ke Bisnis Pro. Ya karena ini. Ya, saya anak waktu itu 3 tahun lebih di sini kan cepet tuh, tiba-tiba udah lulus loh. Coba aku main-main waktu diajak di Pro, nggak ada saya sekarang hari ini. Kenapa? Waktu saya dengar BOP waktu itu saya besoknya full time dulu teman-teman. So everybody saya gue gila. Jadi gue mesti ngejar gila. Jadi dalam kamus gue tuh waktu jalanin Pro pertama kali sukses atau sukses, bisa atau bisa, belajar atau belajar, nggak ada kata lu nggak bisa. Ya, no choice. Tahu udah lu bakar, jangan mikir yang mudah. Kalau lu pilih pilihan mudah dalam hidup, itulah yang terjadi. Karena paling mudah. Jadi jangan bilang sukses enggak sukses paling enak, memang paling gampang ngomong. Dan ngomong begitu udah kepru dengan produk yang kayak tadi yang aku bilang harusnya, waduh, ya. Oke, next. Terus next. Terus aja kan. Oh, yang single semua niche-nya ada teman-teman. Di selling apa? Nah, akhirnya ya perlu aset teman-teman dalam prospek, dalam bentuk tim sama. Ini kuncinya coba gini muter-muter. Ya, oke, next. Nah, tahu kan? Ya, mau lu pakai hamburger generation, sandwich generation, ya ini. At the end semua diringkasin kayak gini. Nah, saya itu dulu generasi di tengah, ada bisnis di Pro. Sama lu prospek juga jangan sama begitu. Kenapa perlu protection asset? Gitu. Wah, seru deh di Pro. Oke, next. Aset itu, teman-teman, perlu nih. Kenapa tadi kalian harus punya target umur berapa mengenai aset? Ya, a useful or valuable thing, person, or quality. Kita lihat nih, teman-teman ya. Yuk, next. Nah, oh ya. Aset kan sama, teman-teman. Ini prospek ya, cash. Bener loh. Oh jadi tunggu Ren, yang terlalu cepat yang tadi dulu Ren. Ya, saya waktu kerja dulu mikir loh, cash gue lemah banget loh. Ya, yang liquid hampir kagak ada dulu. Rumah KPR-nya bukan kita punya dong, mobil STNK-nya kantor punya. Properti, ayo gila rumah kayak gituan. Sorry. Rumah saya cuma mampu beli di Depo Cikarang itu pun cicil 10 tahun, 15 tahun. Agak habis-habis. Ya, nah kita harus berpikir, makanya umur berapa tuh? Lo harus lunasin semua. Tadi saya punya target umur 45, umur 55. Lalu lebih dekat lagi 60 ini. Nah, lu mesti udah persiapin. Aduh, bisnis di Pro enak banget, guys. Ya, buat Bro and Sis nih, saya udah saya set ya, semua juga harus punya perencanaan gitu ya. Lo harus tulis gitu. Nah, atur dari sekarang nih. Tahun 2021 ini vaksin udah akan ada, teman-teman. Sebenarnya kalau vaksin udah ada, tinggal siapa yang bertahan kemarin tahun ini yang sebelum ada vaksin kita yang terus bertahan dan terus menggali kemampuan, terus tetap bangun tim, ya, terus prospek. Ini akan nikmati nanti, guys. Makanya jangan terlambat. Ya, ayo set. Kalian udah datang ke Bisnis Pro, jangan main-main. Set, teman-teman. Ya, oke. Terus next. Nah, pada umur berapa? Apa-apa lu beli cash, jangan kredit, teman-teman. Saya catat loh. Stop utang. Lalu lu apa-apa cash, stop. Kayak umur saya udah nggak mau, harus jangan utang-utang lagi. Ya. Nah, yang liquidnya apa tuh? Kita manajemen money juga sebagai kita kan di sini berpartner bukan jadi agen asuransi loh guys, lu jangan salah loh. Ke sini sebagai pembisnis asuransi, berpartner dengan perusahaan asuransi yang luar biasa kuat, asetnya berapa. Berarti kalian juga harus punya money management, teman-teman, supaya
kalian jaga, wah nanti di priority ini semua bisnisnya langgeng gitu loh, nggak keluar masuk. Ya, oke, next. Nah, cash is the king, teman-teman. Liquidity is the queen. Sama ini keuangan manajemen kita juga di bisnis pro. Jadi datang ke bisnis pro, jangan nggak ada apa-apa, nggak ada pertumbuhan income juga, gitu loh. Ya, your financial secure-nya gimana, teman-teman? Oke lah, sekarang zamannya lo mau main, maksudnya main saham lah, whatever, tapi lo harus jaga income generator lo. Bisnis harus wise, teman-teman, jangan gelap mata. Ya, harus bagi-bagi. Oke, next. Kadang-kadang jalanin pro juga bisa salah loh. Kalau Anda gelap mata, teman-teman. Jadi supaya Anda jalanin pro, tapi benar-benar peace of mind, ya, security, panjang security, panjang pertumbuhan lo. Nah, luxury, at the end lo luxury. Nah, kalau udah umur udah 50-an, you have to think about this. Ya, kalian kan udah di pro. Ya. Karena kita sebagai pebisnis loh, teman-teman. Jack Ma aja udah pikir mundur. Apa siapa? Si Jeff Bezos juga ini. Karena harus regenerasi. Gitu loh. Dan ini kita bisa manage banget di sini. Jadi kan kita yang mungkin lama, level stresnya juga turun. Tapi lu udah pikir luxury gitu. Ya, ke tingkat kenyamanan gitu ya. Next. Jadi kalian jadi ini mindset di pro-nya kuat banget nih, fakta nih ya, terus. Terus. Nah, ini teman-teman, kalian tadi gaji 5 juta gimana tuh? Kita lihat fakta gitu. Itu yang saya udah jalani 17 tahun, saya tadi bisa memanage seperti tadi. Nah, kalau kayak begini coba teman-teman. Ya, ini kalian dalam yang udah merekrut, melalui agent ya. Nah, ini buat kalian pertimbangan. Saya aja kalau makan ke Kokas, bayar, misalnya anak saya bayar pakai ini. Saya suruh dia. Gimana nih? Ya, lu bayar segini nih. Ya, maksudnya kalau dengan gaji 5 juta, makan kita berempat aja udah berapa? Jadi lu nggak bisa makan di Kokas tuh. Ya, belum nih apartemen loh, it's not a house. Tuh. Oke, next. Nah, rumah lu mau pilih yang mana nih? Ini kalau rumah nih, harganya ada tuh. Ya. Mau daerah mana? Gitu. Harus dream lu gali terus. Next. Nah, ini harganya nih. Hitung aja tuh. Ini masih yang kecil-kecil loh. Ya. Yang lo lagi ya. Oke lah, kelasnya kamu. Dia kayak gini, harganya juga segini. Cicilannya tuh semua angsuran. Gimana tuh? Ya. Oke, next. Mobil tuh harganya, guys. Ini kelas-kelas yang untuk kalian ya, para leader atau ini yang mau ngerekrut itu fun aja, mau dibawain dalam ngobrol, teman-teman. Buat kalian juga yang mau promosi kan perlu ya. Buat kalian juga nih pandangan nih ke depannya apa. Baru-baru kan saya juga FPV. Kan saya udah punya anak. Buat kalian yang masih single ya mobil-mobil begini, tapi nextnya jangan yang begini dong, ya. BMW atau Mercy pintu 2 gitu dong, ya. Oke, next. Hidup itu harus level up. Jangan jalan di tempat, ya. Terus next. Nah, ini. Gila loh, masa muda harus keren. Siap, juga jangan seadanya. Hidup nggak boleh. Gue hidup seadanya aja, mengalir ke got terus seadanya. Jangan, hidup harus apa yang bisa lu capai. Jangan apa adanya lah begini. Ya. Ingat masa muda nggak bisa diputar balik, guys. Jadi lu mesti keren masa muda. Tua kaya itu biasa, muda kaya itu luar biasa, gitu loh, ya. Oke, next. Nah, dulu saya terus terang loh, sama leader saya dijeblosin ke toko LV, yang menurut gua kalau nggak punya duit kerjaannya ngedumel, gila tas harga segini, tolol banget nggak punya. Dimasukin lagi ke toko mall, bilang
gila banget nih orang gini-gini. Terus aja mau dia mau cek kalau nggak punya duit. Tapi sekarang aku punya semua saya gitu loh, yang gini-gini gitu ya. Hermi juga punya gitu loh. Ya, oke, next. Nah, ini teman-teman, lo kalau mau jalan-jalan nih biaya sendiri, ayo di Pro nih, lo masih bisa ngejar nih. Cara mudahnya. Ya, buat yang AAD juga ada cara mudahnya. Ya, oke, next. Ya, tuh, paper aset. Ya inilah, lo prospek cinta paling gampang. Wakaf, kemarinnya saya ngomong wakaf juga. Belajar, semua. Belajar dari mana sih? Guys, cari gini jangan nggak bisa. Lo belajar dari YouTube, lo belajar dari Google, itu banyak banget lo belajar. Belum dari agensi kalian tuh udah luar biasa, teman-teman ngadain acara contoh seperti hari ini. Ya, oke, next. Nah, ini oke, next. Nah, jual produk yang begini, yang anti rugi, on bill punya, guys, enak banget. Ya, COVID aja udah ratusan juta cuma pakai kartu hitam asli. Ya, gampang banget. Langsung ditanganin. Itu Gamaras, obatnya 249 juta nasabah saya. Plus dia harus suntik antibiotik 3 kali sehari seharga 429.000 dan 3 kali. Plus 1 antibiotik lagi seharga 700.000. Ya, gila nggak tuh? Dan rumah sakit penuh. Dan itu semua ditanggung sama Pro. Jual yang kayak begini guys, aduh nggak sukses di rumah. Nah, terus sama tadi produk yang kayak tadi, ya. Jadi you udah punya mindset pengusaha tadi tuh, level yang pengusaha kayak apa sih tadi saya udah kasih tuh. Ya harus punya level finansialnya kayak gitu teman-teman. Oke, next. Nah ini nasabah saya ke ini, mukanya saya tutup ya. Ke Singapura cuma telepon. Ya, Pak Markus, waduh saya dijemput loh, saya dikasih ini di Mount E teman-teman. Ya, dikasih souvenir lagi, dijemput, dianterin, pakai PPH Plus. Nah, teman-teman. Ya. Nah, ini anak saya kadang kalau ada yang di sana dijemput, tapi kemarin kan COVID itu juga nggak bisa, kadang kita nggak bisa juga ya, kadang kita mau nemenin gitu ya, misalnya kalau ke Malaysia apa saya sih terbang aja langsung. Saya pernah nasabah Korea gue ke Korea ngurus di rumah sakitnya cuma setengah jam di Korea, di Mesum, sisanya gue jalan-jalan di Korea, cari dari kampungnya orang Indo, ngumpet-ngumpet situ dapat lagi referensi. Saya ke LA aja cari restoran LA, cari teman gue yang di LA, dapat agent. Ke Jerman sama, cari teman di Jerman, ketemu, dapat referensi nasabah, terus jadi agent. Turunan bule. Apa aja deh gue cari, tipu enak banget, gila banget untuk spread bisnis. Ya, oke, next. Nah ini udah fakta lah buat kalian. Pasarnya ada, saya gini kan bilang pasarnya ada, guys. Ya, ini udah siapa yang nggak tahu ya. Nah, untuk Ibu Denanda ini. Wah, dalam 2 bulan habis rumah, habis apartemen, masih jangka panjang lagi. Jadi betapa perlunya kartu si PPH Plus. Ya, nah oke terus. Nah ini si Jupe ya, ini video sama Hotman Paris waktu itu. Wah, obat cancer aja, itu dalam hari sehari aja itu udah juta-jutaan, puluhan juta, gila banget, nggak bisa-bisa semua. Ya ini ada videonya sih, saya kalau grup sharing saya suka puterin. Oke, next. Tahu dulu selama nggak apa-apa, ini sebentar sih videonya. tahu dulu selama dia sakit sampai meninggal habis biaya berapa? Total habis berapa tuh, Mam? 4 tahun itu, Mam? 4 tahun, was berapa miliaran udah itu habis. Udah berapa M gitu. Sampai mobil banyak yang dijual. Habis semua tabungan dia. Tapi alhamdulillah semenjak di rumah sakit, semua itu atas bantuan teman-temannya. Abang Hotman juga terima kasih banyak. Aku cuma bantuan sedikit. Iya, terima kasih juga, itu berarti loh, Bang. Berarti benar, karena itu berarti buat kita untuk biaya, karena tiap hari itu kita beli obat kita harus bayar sendiri. Obat apa-apa bayangin ya, dari total biaya rumah sakit yang aku harus bayarin sampai masih miliaran,
kita harus bayar tiap harinya obat itu tiap harinya tuh lain lagi. Lain, obat lain. 2 juta, 5 juta, 10 juta setiap hari ya Bang. Jadinya tuh memang biaya tuh, aduh kita udah nggak bisa ngitungin lagi. Kalau kita ngomongin biaya rumah sakit itu cuma biaya ngecek dokter doang daripada datang. Gitu kan. Nah, Udah, Ren. Nah itu ya, teman-teman yang penting. Udahlah, ini mah bisa kalian. Ya semua udah nih super bagus deh. Next. Ya, nah never let me say that to dream is a waste of your one's time or dream. Ya, pokoknya teman-teman set your dream kalau udah ke Prudential. Buat set your dream yang kalau masih bingung yang tadi kayak saya bahas. Kalaupun lu orang single jangan pikir life there is no responsibility. Pasti ada responsibility di pundak kita ini, teman-teman. Kalau kita berani melihat reality, tadi kan saya bilang reality, kebanyakan kita nggak mau lihat reality gitu. Sama kayak nasabah juga, aku takut medical check up gini, berarti lu takut sakit, takut ada apa-apa. Tapi kita nggak bisa lari dari kenyataan, guys. Oke, next. Nah, jadi ayo set yuk tahun ini. Setnya juga jangka panjangnya juga teman-teman datang ke Pro, sehingga kalian akan bertahan ya, yuk priority sampai nanti sampai tuanya kita nikmatin bareng ya. Nah terus generasi mudanya juga tumbuh ya. Nah agensi juga panjang terus ya. Iya. Nah gitu guys ya. Terus ya. First thing yang tadi saudara ini, second dream, third percaya teman-teman. Saya udah 17 tahun di Pro. Tanya Pak Herman udah berapa lama, Dr. Iki udah berapa lama, dan kita masih eksis teman-teman. So this business is proven. Ya, finally udah coba. Ini siapa? Ini Walt Disney loh teman-teman. Ya, yang saya suka bilang tuh, para pembuat film itu tuh daya imajinasinya tuh tinggi banget. Ya, mimpi yang gratis aja nggak berani, gimana untuk memimpikan mau sukses gitu loh. Ya, first thing, second dream, third believe. Ya, finally there. Kalian nyoba di Pro apa sih? Tadi dari produk aja udah oke banget, pasarnya gede. Ada produk yang anti rugi dulunya. Udah syariah deh. Ya, oke, next. Nah, udah, at the end-nya gitu. Gali burning desire yang dari dalam teman-teman. You nggak akan give up. Evo pertama kali bikin, dibilang orang gila lagi nih, sama gue jalan ke Pro juga gila gini, bangun terus. Karena lu kalau nggak foto di Eiffel ya, lu nggak pernah ke Eropa. Benar bisa juga ya. Pesawat juga. Kalau orang-orang ini nyerah di ini nggak akan jadi teman-teman. Memang hukum Pareto berlaku. Kita tinggal mau pilih yang mana teman-teman. Jadi orang biasa itu gampang. Tapi jadi yang luar biasa, Anda akan nikmati jangka panjang dengan Anda bangun fondasi yang nggak waktu lama di Prudential loh. Ya, ada dari bisnis saya udah bandingin juga. Oke, next. Ya. Oh, ya. Nah, ayo teman-teman, set. Kenapa saya memulai di sini tanpa punya kendaraan? Tadi Anda lihat di depan saya harus turun naik bus karena mobilnya mobil kantor. Ketika saya resign, ya harus dikembalikan. Hari ini dengan BOP, Senin putusin resign, mobil dikembalikan, nggak apa-apa. Nikmatin proses. Waktu di dalam bus, lu lihat mobil mana yang paling banyak di jalan. Kalau mindset lu bilang FPV, tiba-tiba di situ saya lihat FPV banyak loh. Ya, langsung tahun berikutnya kebeli 2 mobil, 1 lagi. New Baleno at the same year loh. Dalam waktu yang sama loh teman-teman. Ya tapi belinya masih kredit. Kan tadi saya bilang ada levelnya. Ya, di level tertentu udah semua lu beli cash. Kenapa saya nggak perbaikin rumah dulu? Karena gue perlu mobil buat ngerekrut, buat prospek supaya nggak kehujanan bisa bawa anak gue juga.
ongkos prospek gue jadi mudah dan gue kerja efisien ngebut. Turun naik bus itu wasting time banget dan gak enak banget. Lu berdiri di jalan, lu lihat mobil di jalan banyak, satu pun gak punya lo. Tuhan itu maha adil, mereka yang punya mobil juga dikasih waktu 24 jam. Nggak ada dia dikasih 27 jam sama, tapi kenapa ada yang kaya, ada yang sukses. Kenapa gue masih berdiri nunggu bus? Lu berdoa lah, ada Tuhan udah kasih tuh prudential, tinggal lu cangkul dah tuh. Campurnya dengan bersungut-sungut apa dengan sukacita, dengan semangat. Kalau lu campur dengan sukacita, dengan semangat, Tuhan udah kasih perkara kecil dan kamu dia akan percayakan perkara gede karena kamu diproses aja tahan. Nggak usah di prudensial dalam pekerjaan bisnis apapun yang konvensional, bukan di pro. Kalau mindset yang seperti itu ya susah. Saya kenapa waktu kerja bisa dinaikin begini? Orang lain pulang, kerja pulang, gue pulang masih les Inggris, ambil yang composition which is very expensive. Masih kasih uang lagi ke orang tua. Guys, lu pulang main-main, gue pulang di kantor masih pelajarin itu jenis kain bagaimana, karena saya di tekstil supaya expert pegang kain bisa ini. Pulang masih gue guntingin sampel di rumah, belajarin lagi. Ya, cuma begitu aja. Mau sukses di pro kan pasti saya udah bandingin. Lu kalau lu startup sendiri sama bisnis di pro. Ya, oke, next. Nah, income money received especially on regular basis for through investment, ya. Entrepreneur apa employee? Employee tadi tuh milenial saya baru bikin bagus banget tuh dia pakai TikTok. Nggak tahu Rena tadi udah saya kirim bisa apa enggak. Ya. Nah, terus next. Saya banyak belajar teman-teman, ya. Nah, yang ini ya Ren? Bukan nih. Nah, ini employee. Oke, terus. Ya terus kayak begini, jangan di tempat. Nah ini kalau lu jualan manual, sampai kapan teman-teman? Kita lihat. Sekarang udah bisnisnya ada online bisnis. Nah, lu sebagai entrepreneur tuh. Ya. Ya, teman-teman keren kan? Ya, oke, next. Thank you guys, itu dari saya. Ya. Sukses buat kalian semua nih. Dan kalau ada yang mungkin nggak berkenan atau ini, saya mohon maaf. Tapi tetap leader kalian ada yang terbaik. Agensi kalian adalah yang the best. You are already in the right place. Tempat yang terbaik. Dan sudah ada di wadah Prudential yang siap support kalian. Oke guys. Luar biasa, berikan plus dulu dong untuk Bu Lani yang dahsyat ya. Keren. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju kalau Bu Lani dibilang kolonial karena wajah masih Agnes menikah. Itu yang pertama. Ya. Kemudian dari sisi gini Vi, dari sisi misalkan up to date-nya dia lebih up to date dari kita, Vi. Betul loh? Ya kan? Itu, lu lihat aja poster dia udah masuk majalah loh. Kalau lu kan Vi masuk majalah Bobo kan, Gatra kan. Beda. Tapi jelas lu keren Bu Lani, lu keren. Gua aja baru tahu perjalanan hidupmu yang sangat luar biasa, jujur aja. Saya juga baru tahu. Itu jawaban gue ke lo tadi kan lo tanya kenapa gue selalu semangat terus karena gue menghargai. Luar biasa. Merubah. Lu harus bayar melalui apa? Lu kan udah terima nih, nggak bisa lengah dong. Kan kita sholat misalnya 5 waktu, apa minta jawaban doa, Tuhan udah jawab, udah kasih. So, jangan lupa, jangan lengah, tetap harus jaga melalui apa? Disiplin. Lu masih disiplin training loh. Walaupun mau suka-suka gue juga bisa. Hari gini, gue tetap di agensi ada apa, gue udah nimbrung di situ. Mau itu bukan tugasnya tim gue, misal tim leader gue tetap ada di situ. Betul. Dan gue selalu lebih awal masuk. Half an hour, gue pasti udah duluan masuk. Dan gue yang ingetin, gue udah di sini, woi, lu orang di mana? Gue udah begitu, tau gak lo? Jadi luar biasa. Cuma di pro itu, cuma begitu aja lu bisa kaya. Lu cengar-cengir, duit masuk. Iya, benar banget. Kalau Bang Hejo, Bang Afi ya, Bu Lani, lu tahu nggak? Lu itu waktu Agency of the Year, saya pertama kali tuh saya bergabung di Pro 2007. Oh gitu. Jadi pada saat lu ngomong Agency of the Year, gue baru dipecat sama Pro karena nggak ujian haji itu. Saya ingat tuh. Iya, bulan Agustus Santo bilang, Lani itu hebat banget dok. Itu satu angka satu itu pokoknya satu kerajaan kita lah katanya. Ya. Lu harus semangat.
Masa ibu-ibu ngalai dokter gitu. Saya itu posisi lagi dipecat mapru itu. Karena nggak ujian AJI kan dulu kan gitu kan. Hingga akhirnya saya ngeliat lu aja Job Dear, baru gua semangat, bener. Jadi kalau lihat lu itu lihat perjalanan hidup gua juga. Saya kan 2007 baru gabung di Pro. Iya. Nah, lu masih 4 tahun tuh, gua tahu. Iya makanya. Sekarang udah gadis anaknya, Bang. Udah 20-an. Udah Ade udah jadi J-owner juga entar lagi. Luar biasa ya. Berarti kita udah tua ya. Kita udah tua ya. Lu lebih milenial dari gua lagi. Terus itu Jani kan dulu teman sekantor gue. Iya. Cuma Tadi teman satu kantor sama Bulani. Iya. Oh, pantes. Sama si Inge juga dulu aku Iya. Oh iya benar sama Inge ya. Lihat leadernya si Dokter Iki tuh jemput si Jani. Lama-lama berhenti. Gue kan gila nih orang-orang gila. Setelah itu gue bilang kalau yang nggak klik ke bisnis lu gila. Dulu gue bilang dia orang gila. Orang udah ada yang gue ngomongin masih nggak jalanin sungguh-sungguh atau misalnya nggak klik banget, sayang banget teman-teman. Bisnis di luaran itu kejam loh, kejam banget. Gue pernah dibayar pakai kosong coba-coba usaha. Aduh, sakit banget tuh. Gimana gitu udah kejadian gitu ya. Sedangkan kalau di Pro ya Bu ya, belum sempat lihat udah tahu saldo kita. Ya mau berhenti kan nggak bisa katanya ya, susah gitu ya. Tuh. Kita nggak butuh uang menerima Pro tapi dikirimin terus ya, bingung juga berhentikannya gimana gitu ya. Itu beda di Pro itu. Itu yang nyesek yang punya kantor loh, Dok. Semua anak buahnya jadi miliarder semua, dia enggak. Oh iya. Ada Betul. Inge, ada Bu Jani, ada Bulani. Iya. Duh, anak Gila, buahnya dia jadi miliarder. Bosnya pusing sekarang ya. Luar biasa. Terus gue di sini juga lagi. Oh, di sini juga. ada. Akhirnya itu insaf. siapa Bu? Mas Wandi, Ade. Ya Mas Wandi. Oh iya, akhirnya insaf. Tapi yang pasti Bulani ya, yang pasti ya, ini inspirasi luar biasa ya, terutama untuk kita-kita yang muda ya. Artinya Bulani mengikuti perkembangan zaman, menyesuaikan gitu ya. Jadi kita jangan nampak tua, umur boleh nambah, justru makin muda, ya Pi. Begitu. Jangan umur makin tua bawanya macam kayak nenek-nenek, kakek-kakek, ya kan? Semangatnya pun jangan kayak nenek kayak kakek, semangatnya betul-betul anak muda. Umur tuh lupakan, betul nggak? Makin kayak kelapa, makin dahsyat ya khasiatnya. Benar. Sama gini loh Bulani, ada yang mengatakan gini, kelapa muda lebih sehat dari kelapa tua. Itu sesat, salah. Kelapa tua lebih sehat dibanding kelapa muda. Bener loh. Iya, jadi makin tua kayak Pak Afi itu makin sehat. Kalau saya kan masih muda gitu kan, makin sehat tuh, maksudnya begitu. Ya, anaknya masih kecil, enak aja lo. Iya. Oke, ada pertanyaan nih Bulani. Silakan. Boleh saya baca ini dari Maria Ulfa nih dari Priority Corporation. Bu, bagaimana sih sampai bisa anak-anak memutuskan untuk full heart di Pro? Sementara biasanya kan anak-anak ingin bekerja sesuai dengan bidang akademinya dia gitu. Gimana Bu? Anak saya masih doain, kalau enggak saya suruh dia ngomong tuh. Dia punya ruangan sendiri di bawah. Gua kasih kamar dirombak sama dia semua, bayangin loh. Iya. Nggak boleh ikut campur. Jadi akhirnya jadi tempat ruang apa? Ruang podcast dia, ruang dia kumpul tim dia, bikin TikTokan bisa sampai pagi. Nah itu guys, ini salah satu contoh ya. Kalau sebagai emak-emak begitu pasti perlu. Mah, gua butuh ruang kerja. Kan kamu udah punya ruang kerja. Gue nggak mau ruang kerja kayak lo, lagu banget nggak lo? Gue udah mau ngomel lo kalau begitu. Nih ibu-ibu ya contoh ya. Lo nggak tahu diri banget sih lo kan belum cari duit. Gue bilang, ya udah rombak aja. Dia rombak totally semua. Kita ada tukang langganan sih. Dicat semua abu-abu. Nah, gue diemin. Pilih furniture semua dia, ya pakai duit dia. Ya udah lo jangan ikut campur, jangan kepo. Sentuh apapun nggak boleh. Nah itulah anak-anak zaman sekarang. Kenapa? Intinya kita harus ngerti dia tuh pengen diakui, guys. Jadi gue sekarang ini banyak tahan mulut. Kenapa anak saya ini? Karena saya banyak tahan mulut, gitu loh. Kenapa saya bisa? Pertama ya, saya sih sering bawa anak-anak saya, misalnya mau jadi speaker lah, mereka bikin bahan. Itu yang bikin tadi bahan saya tuh si Gloria. Nah, kayak hari ini Rebecca bikin NBO, saya cuma kasih NBO muda kayak gini nih back skemanya. Tolong yuk bikin loh teman-teman, lebih bagus dimasukin bisnis 101. Terus dia ini si Epi yang dia pelajarin, gila nggak lo? Sebenarnya itu nggak ada apa-apanya dari gue pikir. Itu loh. Padahal ini anak bisa nggak ya kayak itu awal-awal sih ya.
terus kok dia mulai dipanggil jadi speaker gitu kemana-mana gitu ya. Dan satu pun bahannya saya nggak ikutan, saya nggak buat. Nah, pertama kali dengan saya sering ajak dia dulu ke saya speaker, dia cuma duduk atau dia bantuin saya bikin PowerPoint, saya suruh. Kalau Gloria saya suruh bikin dari SMP, bikinin gua Sunday Pants. Nah, jadi dia bikin Sunday Pants. Rena mungkin udah keluar, nanti saya kasih video yang si Gloria bikin waktu dia masih SMP. Pak, ada kan yang itu Markus yang lagu Papa Mama, ntar saya kasih ya. Jadi saya mau masukinnya dengan begitu dulu. Dari SD, kalau training, saya sering bawa juga ke kantor, jadi dia udah terbiasa suasana training. Gitu ya. Walaupun nggak boleh bawa anak kecil, tapi di at the end akhirnya saya kadang bawa mereka gitu loh ya. Nah, terus kalau jalan-jalan sama kru, gue bawa karena gue nggak ada yang jagain anak gue gitu loh. Gue di Lipo Cikarang, gue udah nggak punya mama papa, semuanya ada di Jakarta, adik-adikku pun ada di Pro dan semua di Jakarta. Jadi siapa yang jaga dia? Terus kalau sakit gimana? Sampai kita ada dokter sendiri pesen gitu loh. Kalau ada apa-apa ini, nah akhirnya kalau jalan-jalan ya kita bawa. Kalau nggak dapat 4 tiket ya gue beliin dia tiket, tapi aku nggak masukin dia di bus. Jadi nggak bawa juga ke acara. Jadi aku jalan sendiri sama anak-anak. Markus sendiri. Tapi kadang-kadang ada di bus sebentar aja gitu. Karena dia pengen ngerasain. Akhirnya anakku bilang, "Mah, enakan di bus mah banyak ini." Tapi kan di bus ngomongannya itu surga, neraka gitu. Pare nasehatin. Anakku rusak ntar lu, leader lu ngomong kacau tuh katanya. Terus ya udah akhirnya gue sendiri lama-lama dia bisa lihat, dia terbiasa dengan orang-orang kita gitu. Bahkan kalau bikin itu testimoni di kantor, di sekolah pun dia pakai cerita prudential, guys. Jadi dari kecil udah tertanam. Terus kalau misalnya dia mau apa tuh acara topi, yang dipakai topi acara prudential, tasnya prudential juga gitu loh. Akhirnya anak leader gue juga pada ikut gitu. Nah, permulaan dari situ setelah agak besar, dia mulai bikinin saya bahan, saya sengaja saya libatin secara nggak langsung. Ya, first education-nya kayak gitu. Dengan dia bikin bahan, dia tahu gitu loh. Oh, kayak gini, bisnis pro. Nah, dia mulai bikinin SMP loh ya, si Gloria udah ini. Kalau Rebecca agak cuek gitu. Ya. Nah, tapi Gloria selalu bahan dia bikinin gitu loh. Makanya sekarang dia ya sesuai major dia di sana lah ngambil. Nah terus udah gitu, kalau saya jadi pembicara juga saya ajak teman-teman, ajak cuma duduk diem, nggak ada word, nggak ada sepatah kata pun. Saya sampai bingung. Gimana anak gua kok diem-diem ya? Nggak ada tanda-tanda apa-apa gitu. Terakhir saya bawa kembali di tempatnya samurai itu Pak Rey. Rebecca mau apa? Sampai guys, anak gue itu kalau mau belanja nih ya, mau beli, masa mesti mamanya ngadep, dia nggak berani. Anakku tuh kayak gitu. Buset, ini mau jadi nerusin gimana kayak gini. Terus misalnya kalau beli apa juga, padahal kan lu pembeli, harusnya lu punya duit, lu berani dong tuh. Anak lain berani gitu lo beli, anak saya tuh enggak. Akhirnya saya belajar juga bukan main saja, mungkin dia pikir apa gua bisa kayak mama, mungkin dia pikir begitu ya, gua nggak kayak mama begini. Terus akhirnya saya kalau beli saya maju saya bercandain. Kalau keluar negeri pun kalau bercanda, hey guys, tahu nggak, this lady want to buy something from you. Ditanya di gregepan gitu anak saya. Sampai ada satu kali leader saya ngomong, gua prospek nih ke satu keluarga, gila anaknya S2 tapi diamnya setengah mati. Dia bilang, sorry ya Lan, biar S2 kalau dia jadi kebego ya. Jadi terus sorry ya teman-teman, bahasa saya teman sama leader saya. Kan leader saya banyak teman kuliah saya lah, teman SD, SMP, cuma udah gue rekrut gitu ya. Nggak semua sih, tapi ada. Urutan itu ada semua di tim saya. Akhirnya saya suka Rebecca, Tante Susi ngomong. Katanya kalau orang pintar, kalau diem, kalah lu sama orang setengah pintar yang bisa ngomong. Dan mereka saya, ayu kan mak. Dia bilang begitu. Iya, itu nggak pintar kan, dia tahu sendiri. Tapi kelihatan pintar kan. Terus anak saya ketawa. Mungkin dia saat itu mikir, ya ada benernya juga. Gitu ya. Saya masih nggak mau sampai dia lulus kuliah, dia nggak mau diku. Karena dia sebel. Pak, Rebecca udah belum ya Pak? Rebecca belum.
Belum teman-teman, dia belum selesai. Dia bilang, "Mah, setelah lulus dia tuh suka makeup. Gue mau jadi makeup, gue ke makeup industry aja, walaupun dia sekolahnya itu. Jadi aku nggak mau jadi prudential, karena prudential itu annoying, menyebalkan. Kayak lo, apa-apa prudential, seorang di dalam dunia ini nggak ada yang lebih bagus daripada prudential. Gue nggak bisa paksa dong." Terus dia lamar kerja juga, dia kasih saya kurikulum vitae-nya. Dia kasih kurikulum vitae dia, saya ceritain apa-apa dia gitu. Terus saya bilang gini, "Bek, lo paling digaji 5 million per month. Oke, let's say maybe you overseas 8 juta atau lo dikontrak. Jadi gaji lo gede. Kita hitungan future value yuk." Saya logika aja. Terus kalau makan kan tadi jadi waktu makan siang kokas saya hitung-hitungan nih, Bek. Kita makan segini. Realitas kasih dia Bu lihat. Kalau mama karyawan, sekarang gaji mama cuma segini, Aing nggak bisa afford sekolah. Oke, demikian apartemen lo berapa di Singapura, ongkos makan lo aja udah berapa? Sedang lu teman-teman lu kan pada balik semua nih. Itu kan jadi networking lo. Kalau lu kerja, lu mana bisa bawa mereka? Itu kan dia networking. Itu dia anak udah selesai. Enggak, mama tadi bilang, "Lu duduk next to me." Dan pertama kali, nah ini dia. Halo Rebecca, apa kabar? Halo. Waduh, kamu Dapat bonus. sekarang Dapat bonus udah kita, luar Bang. biasa ya. Bonus dari Rebecca. Saya ingat Rebecca ini dulu masih 5 tahun ya. 5 Iya, tahun, oh. sekarang udah pangling gitu. Jadi kakak-kakak di sini tanya, "Kenapa kok you dulu nggak suka bisnis?" Kan? Because you know me, right? Dia nyebelinnya mama kenapa? Kan jadi tahu nih ya, boleh ya? Dia jawab, "Kenapa mama nyebelin?" "Bawel." Disuruh ke kantor. Disuruh dengan retracing. Terus udah gitu kayak fanatik banget. Bisnis prudential is the only way. Padahal enggak. Dia sebenarnya kalau apa selain itu waktu lu first graduate kan nggak mau di Pro. Iya, sebenarnya waktu awal di Pro kan nggak mau di Pro itu karena punya passion yang emang suka di dalam fashion atau makeup industry, atau juga ya idealis aja lah. Maksudnya gengsi juga lulus dari Singapura suruh pulang jadi asuransi. Sedangkan teman bisa yang kayak kerja di Singapura, bikin startup atau franchise bisnis sendiri, ngelakuin apa aja yang mereka mau, bebas gitu kan. Nah terus aku ngerasa, gila hidup gak adil banget, gue gak bisa ngelakuin apa yang gue mau. Terus kenapa akhirnya lu bisa putusin gitu? Ya terus akhirnya mau putusin karena kan apa disuruh ke kantor dan lain-lain kabur dia bohongin gue, dia ngaku suruh temennya jemput supaya gue bisa kabur dari nyokap gue. Lakuan tuh. Iya sering ngabut kan kalau disuruh ke kantor. Jadi belum kelar jam siang udah cabut gitu kan, pergi sama teman. Nggak ngerti juga waktu itu disuruh AJI kenapa gitu kan. Ya udah gue suruh kerjain aja, nggak belajar juga tiba-tiba lulus. Ya udahlah. Udah gitu dijelasin bisnis prudential itu nggak ngerti juga, ngelihatnya kayak gila gue nggak suka ngomong juga, suruh ngomongin asuransi nggak ngerti apaan nih. Terus di satu titik jenuh, kayak kok mau ngapain aja kayaknya ribet gitu kan. Di satu sisi disuruh bisnis prudential tapi nggak seneng sama nggak ngerti, dan maksudnya pengen monetize banget di bidang makeup gitu kan. Terus si mama akhirnya ngomong, yaudah lu pengen makeup, kalau misalnya makeup tiba-tiba lu sakit atau misalnya kenapa lah, lu nggak dapet duit dong. Artinya di situ mulai mikir yang kayak, oh ya ternyata doing business itu bukan sekedar kitanya harus perform, tapi when doing business itu ternyata it involves system dan semuanya gitu kan. Akhirnya mulai cari tahu keluar, bukan tentang bisnis prudential, nggak sama sekali, tentang gimana bisa jadi orang kaya. Karena yang
realistis aja gitu kan, di dunia yang seperti ini nggak mungkin Prudential is the only way gitu loh. Banyak banget bisa kita monetize dari YouTube, bisa kita monetize dari banyak media platform lainnya dari sini gitu kan. Sama mau transaction, business is simply transaction kan, mau doing transaction itu kan udah mudah sekarang. Nah, jadi kayak lebih ngelihat bisnis model apa sih yang sebenarnya bisa bikin kaya gitu kan. Dan apakah ketika kita kerja sama orang itu kita bisa kaya? Karena kan banyak juga yang bikin CV, oke gue ngelamar di tempat yang gede, perusahaan yang besar gitu kan. Nah, udah gitu cari tahu sendiri, ikut seminar berdua sama temen, terus udah gitu dengerin podcast, coba iseng baca buku. Tadinya nggak sama sekali, nggak suka baca buku gitu kan. Tadinya tuh purely dari Singapura balik ke Indo tuh main-main, jadi kayak anak nggak ngerti apa-apa, jadi kayak masih main lah, masih suka pulang sampai dimarahin, malam banget pulang gitu kan, masih nggak ngerti apa-apa. Terus at some point tuh jenuh, jadi kayak ya udah kayak I have to do something, cari insight keluar. Nah, waktu cari insight keluar, kok kayaknya connect semua sama bisnis Prudential, ngomongin bisnis, ngomongin gimana caranya sistem bisnis bekerja, gimana caranya kita penting banget untuk networking, dan gimana caranya untuk bisa menjadi satu bagian dari 1% group of people. Kriteria apa sih yang dirasain sama 1% group of people. Terus waktu gue rasain, oh iya gila, temen gue pada harusnya ke sono semua, kok gue ngerasa sendirian banget. Ketika mereka bisa ngomongin kerjaan dan lain-lain, gue nggak bisa gitu kan. Tapi di situ malah jadi turning point yang kayak ya udah, emang gue di sini dan gue begini, yang mending udah terlanjur nyemplung, you better do something different, and ya mending dijalanin kan, daripada habis itu ngikut the 99% harus ke sana. Terus 2 tahun atau beberapa bulan kemudian ketika kita ngumpul waktu itu di Lembang sama teman-teman karena ada yang nyari, benar kan curhatannya kayak ya kok bingung nih sekarang mau ngapain, padahal waktu itu bangga banget masuk ke satu perusahaan atau misalnya bangga banget untuk buka something gitu kan. Terus kayak nggak tahu, pusing banget, gak ada waktu. 1, 2, gue nggak tahu what's next, apa yang harus gue lakukan. Mau ngejar jabatan, cuman kok kayaknya nggak segampang itu gitu kan. Jadi di situ yang malah grateful karena gue tidak terjebak di dalam trap itu. Jadi ya overly grateful sih. Emang di awal nggak suka, cuman karena emang punya reason sendiri kenapa harus ada di Prudential, dan emang tetap masih tahu gue passionate-nya di mana, itu akan selalu berkaitan gitu. Jadi bukan karena disuruh mama masuk ke Prudential, bukan juga karena yaudah nih gue udah GA owner, lo ntar tinggal nerusin aja gitu kan. Itu sama sekali aku nggak ngeliat gitu kan, karena kayak kenapa gue harus ngelakuin sesuatu yang emang gue nggak punya reasonnya sendiri untuk melakukan itu, dan gue nggak suka. Mau itu disuruh tinggal nerusin atau apapun, kalau emang mindsetnya belum ngeliat, ya nggak mau gitu loh, kayak yang ada yang nyusahin diri sendiri kan. Jadi ya udah, I try to find my own reason to be in Prudential, karena masuk semua kriterianya tadi ke yang insight yang aku cari keluar waktu jenuh. Jadi itu ya. Luar biasa banget Rebecca, keren Rebecca. Sekarang Rebecca, apa yang dirasakan Rebecca, mungkin ada pengalaman ya begitu Rebecca memutuskan untuk benar totality ya di Prudential, pastinya hambatan dari teman-teman untuk mengatasinya gimana itu? Oh, kayak justru sebenarnya kayak menurut aku mindset sih. Di awal tuh, dari awal nggak ada yang ngapa-ngapain, cuman mindset kita sendiri aja yang udah kayak, wah mampus nih gue, ntar temen gue kayak gini, wah gila nih gue, wah jelek banget nih. Itu sebenarnya mindset. Kalau misalnya kita mandang itu hal yang bergengsi, itu akan menjadi bergengsi. Tapi kalau kita udah yang kayak, ini mah cuma nawarin orang, ini ntar gue dijauhin sama temen gue, itu kita akan dijauhin gitu kan. Cuman kalau kita pede aja yang kayak orang yang datang, malah waktu itu nggak tahu kan temen aku tuh jadi kayak temennya gitu emang suka ngumpul aja gitu kan. Terus at some point emang dia satu kampus juga sama aku, cuman
kita cuma sekedar tahu-tahu doang waktu itu karena dia housemate-nya teman aku di Singapura kan. Terus kita ngumpul di Jakarta. Dia bilang, "Lu ngapain back sekarang?" Itu waktu itu aku nganterin teman aku interview di Bank Permata. Terus udah gitu Prudential gini-gini. Terus udah gitu dia bilang, "Seriusan lu nggak prospek gua back? Bapak gua Asia Prudential." Terus dia ngomong, "Iya, emang bagus gini-gini." Terus udah gitu waktu itu kemarin ketemu juga, jadi teman baru buka bisnis franchise, terus ada bisnis partnernya lagi. Terus aku disuruh datang aja, udah datang aja gitu. Terus ditanya ngapain? Oh ya, gue lagi di insurance business. Jadi ngemas sesuatu selalu dalam bentuk bisnis dan itu harus menjadi bergengsi menurut aku gitu kan. Kalau misalnya gue pede untuk ngebawain itu, ya orang akan ngeliat juga pride-nya di sana. Kalau misalnya kita yang nggak pede, ya orang akan, karena kerasa banget waktu di awal-awal tuh nggak pede. Bahkan sama tim aku, agent yang aku rekrut yang kayak, tuh coba nih ya, waktu itu ngumpul dibilang, "Oh, insurance tuh nawar-nawarin orang dong kayak gini. Itu udah blok sendiri, kayak mampus gue, iya sih. Jadi kayak mengiyakan gitu kan. Terus mulai lama-lama kesini malah agent aku yang bilang, "Gila back, pitch lu sih bagus banget sih, cara lu pitching bisnis itu lebih bagus sih daripada gue." Dia juga jadi kayak tambah pede juga kan. Jadi di situ menurut aku mindset doang sih. Kalau kita nganggap bergengsi ya orang yang datang, ternyata emang nggak ada temen aku yang merendahkan, nggak sama sekali, dan nggak ada yang kabur juga, karena malah yang kayak, "Weh ini Sultan." Jadi kayak nggak sama sekali gitu kan. Cuman emang lebih ke gue menghargai profesi lu, pekerjaan lu. Ya gue di bidang gue sendiri, ya itu harus menjadi suatu gengsi. Jadi kayak gue nggak merendahkan, ya lu seharusnya tidak melakukan itu juga ke gue. Jadi itu yang value yang aku tanam sih. Jadi teman aku juga appreciate my work, I appreciate their work. Can we collaborate together? Lebih kayak gitu sih. Keren banget Rebecca, saya setuju banget Rebecca. Jadi gini Bang Ejo, Bulani dan Avianto ya. Apa yang disampaikan Rebecca ya, ini mengena banget kepada kita semua dan hampir 110%. Saya bilang 110% ya. Orang-orang top dari zaman batu sampai sekarang semuanya adalah dari mindset itu bergengsi. Setuju. Termasuk saya pribadi. Ya, thank you Rebecca. Jadi artinya kalau kita menganggap bisnis ini bergengsi, ya teman tuh datang, ya mungkin kayak saya juga ya, Freeport tuh bisa datang ya. Itu karena saya anggap Prudential tuh bergengsi dahsyat gitu teman-teman. Tapi kalau menganggapnya ini kayak malu-malu, Rebecca ini jebolan luar negeri teman-teman. Emaknya bukan ratu lagi, ya Ratu Elizabeth-nya lewat. Tapi beliau, Rebecca tidak sama sekali memandang dari keluarganya. Ini keren banget teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu itu. Bisnis ini tergantung diri kita. Rebecca menganggap mindset-nya ini bergengsi. Ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya UUD. Betul nggak? Tapi UUD yang sifatnya gengsi ya Bulani ya. Artinya keren. Ya. Jadi ini yang teman-teman harus pahami ya. Kuncinya di diri teman-teman nih. Mindset-nya. Tapi kalau mindset-nya sok malu-malu ya. Mindset-nya apa ya Bang Ejo ya? Bahasanya ya, yang lu sering ngomong itu ya nggak akan bisa. Seorang Rebecca teman-teman, dari profilnya udah luar biasa keren mentereng. Emaknya jangan ditanya sama bapaknya, gua kenal lah dari zaman dulu, zaman 1848 lah ya. Tapi bayangkan teman-teman, sosok anaknya bisa mengikuti jejak emak ibunya yang luar biasa, bukan karena didorong oleh Bulani, tapi dari diri sendiri, dari mindset. Gimana Pak Api? Kamu mendengar Pak Api? Malu nggak kita Pak Api ya? Belum tentu anak kita kayak Rebecca loh lah Pak Api. Benar. Gua sendiri masih belum bisa yakin anak gua. Anaknya pulang dari Itali, bukan jalani Pru, tambah jalani yang lain ya Api ya. Udah gitu udah dikasih sekolah di Itali, sekarang kata gua mau balik ke Italia. Indonesia gimana nih? Oh, berarti mau ke Generali? Menurut Bang Ejo nih, Bang Ejo gimana? Anaknya juga garis juga, gimana? Yes, ini jelas-jelas sangat mencerahkan buat saya pribadi yang juga mempunyai anak seusia Rebecca juga. Anak saya juga sama perjuangannya juga, pergulatan batinnya persis kayak Rebecca. Awalnya, aduh jijai-bajai gitu ya. Sempat kita berantem, kita ngomong-ngomongan Bu Bulani.
Sempet gak kita ngomong-ngomongan ya, sampai dia marah setiap kali ketemu saya sih selalu marah kalau jajak, kenapa Prudential? Emang papi yang punya sahamnya Prudential gitu ya. Lah ibaratnya ya ngomongin seperti sama dia penderita. sama. Nih, ini anak saya ada di sini sekarang Ibu, biar denger, dia denger omongan saya nih. Dedam gua, awas tuh rusuk lu rasain. Ya. Yang dirasakan Rebecca itu sama persis saya dirasakan oleh anak saya, Bu. Jadi sekarang ya saya juga bersyukur anak saya sudah full heart dan full time di Prudential. Ya thank you banget. Ya ternyata sama yang dia pikirkan anak saya sama persis yang dirasakan oleh Rebecca. Tapi ya karena dia baru join tahun ini ya harus belajar banyak dari Rebecca tentunya. Tapi intinya teman-teman semuanya yang memiliki anak nih ya atau sekarang masih muda, yuk ambil pelajaran berharga sekali dari Rebecca ini. Bagaimana dia memandang bisnis ini adalah bukan bisnis ecek-ecek, bukan bisnis murahan, bukan bisnis recehan, tapi ini benar-benar bisnis yang gede banget, gengsinya top banget gitu loh. Sama kayak bisnis-bisnis lain yang kantornya kita juga gede banget loh ya. Jadi bukan jangan lihat agen-agen yang di mall-mall bagiin brosur, enggak, jangan itu. Bagaimana Anda memandang bisnis ini, itulah menentukan di mana Anda sekarang. Oleh karena itu saya setuju banget dengan Rebecca. Yuk kita belajar banyak dari Rebecca,